memperhatikan dengan fokus ya, supaya bisa paham terkait dengan apa yang disampaikan. Oke, baik. Syukron kepada Ustazah Puji atas kesempatannya. Oke, baik. Kepada Ustazah Puji dan juga teman-teman sekalian, izinkan kami kelompok 6 untuk memaparkan materi pada hari ini, yaitu objek dan tataran linguistik, yaitu ilmu semantik. Next slide. Iya. Oke, berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Ukti Azizah, kemudian Ukti Ratu, Ukti Fatia Kusia, dan Akhi Mukhtar Abdullah, dan Ana sendiri, yaitu Wildan. Boleh lanjut? Oke, baik. Berikut ada pengertian semantik. Nah, kepada teman penyaji dipersilahkan. Baik, terima kasih Ahilul dan atas kesempatannya. Di sini Ana akan menjelaskan pengertian semantik di awal karena bahasan kita ini kali ini adalah tataran ilmu linguistik objek dan tataran linguistik bagian ilmu semantik. Nah, semantik ini apa sih? Nah, semantik ini kalau secara umum kita tahu itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik ini biasanya membahas hubungan antara tanda bahasa dengan makna yang dikandungnya baik pada tingkat kata, frasa, kalimat ataupun wacana. Nah, kalau dalam bahasa Yunani nih, semantik ini itu berasal dari kata semantikos yang berarti memberi tanda atau bermakna. Sedangkan dalam bahasa Arab itu semantik itu kita dikenal di sini tuh namanya ilmu dalalah, teman-teman. Di sini ada tertera ya ilmu dalalah. Nah, menurut para ahli diantaranya mungkin Ana sebutin salah satu aja ya. Di sini ada menurut Ferdinand de Saussure. Nah, itu semantik ini berkaitan dengan hubungan antara penanda dan petanda dalam bahasa. Nah, maksudnya apa? Jadi setiap kata itu kita memiliki ada hubungannya gitu apa yang kita ucapkan. Jadi bagaimana kita mengucapkan, bagaimana bunyinya itu eh, ada makna tersendiri walaupun katanya sama nih. Misalnya contoh contoh kecilnya eh, aku bisa bermain bola dengan bisa ular itu sangat beracun. Nah, itu kan dia kata bisa di situ itu memiliki makna yang berbeda padahal tulisan katanya sama gitu. Nah, itu tergantung dari penandanya dan hubungannya dari setiap antar kata tersebut gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada menurut para ahli, salah satunya ahli dari Arab gitu. Dan di sini ada menurut Ibnu Jinni, bahasa memiliki erat antara lafaz dan makna. Beliau menjelaskan bahwa setiap bunyi dan susunan kata dalam bahasa memiliki tujuan makna tertentu. Beliau juga berpendapat bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan pada suatu kaum untuk mengungkapkan tujuan dan makna dari bahasa tersebut gitu. Lalu ada juga dari ahli yang bernama Al-Jurjani. Beliau berpendapat bahwa makna tidak hanya terdapat pada kata, tetapi juga pada hubungan antar kata dalam susunan kalimat. Beliau juga menekankan pentingnya teori an-nazm atau susunan kata dalam kalimat, yang dimana Al-Jurjani ini menjelaskan bahwa keindahan dan makna bahasa muncul dari adanya keteraturan susunan kata, terus adanya hubungan antar kalimat, terus habis itu adanya konteks penggunaan bahasa. Lalu, selanjutnya, di sini kita membahas tentang objek kajian dalam linguistik ya, objek kajian dan tataran linguistik dalam ilmu semantik. Nah, di sini objek utama semantik adalah makna bahasa. Nah, makna tersebut dapat dikaji dalam beberapa bentuk, yaitu ada makna kata, makna kalimat, dan makna kontekstual. Makna kata tersendiri itu adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata secara lepas. Misalkannya buku, buku itu maknanya apa? Buku itu maknanya adalah ya buku, sekumpulan kertas yang disatukan dalam bentuk buku. Nah, itu kayak gitu. Nah, lalu ada makna kalimat yang muncul karena adanya hubungan antar kata dalam kalimat. Lalu ada makna kontekstual, itu makna yang dipengaruhi oleh situasi atau konteks. Kayak tadi tuh, kontekstual yang dari kalimat bisa ular dengan apakah kamu bisa bermain bola? Nah, itu kan tergantung situasi gitu. Makna yang dipengaruhi oleh situasi, konteks. Lalu di sini ada
tataran linguistik semantik. Tataran linguistik dalam semantik itu adalah tingkat kajian makna dalam bahasa, yang dimana semantik ini tidak hanya membahas makna kata, tapi juga ada makna yang muncul dari struktur bahasa, konteks, dan penggunaan kalimat, yang terbagi menjadi 5, yaitu apa aja sih? Ada semantik leksikal, semantik gramatikal, semantik kontekstual, semantik kalimat, semantik wacana. Nah, lanjut. Ini ada penjelasannya. Semantik leksikal itu apa sih? Atau yang kita kenal dalam bahasa Arab itu adalah ilmu dalalah mujma'iyah. Mu'jamiyah. Nah, di sini semantik leksikal itu adalah kajian makna kata secara mandiri atau makna yang terdapat dalam kamus. Jadi yang kita tahu aja gitu, yang dari kata, suatu kata aja gitu, makna tunggal dari suatu kata gitu, teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu biasanya apa? Berkaitan dengan kosakata, membahas makna asli dari kata tersebut, tidak dipengaruhi konteks. Contohnya, kalau kita mendengar kata rumah, yang kita tahu rumah itu maknanya apa? Rumah adalah sebuah tempat tinggal yang kita tinggali kayak gitu. Nah, itu makna dari kata rumah. Itu adalah contoh semantik leksikal yang dimana itu adalah makna kata secara mandiri atau secara tunggal. Kitabun di sini maknanya apa? Buku. Karena dia apa? Kosakata. Sebuah kosakata bahasa Arab yang kita tahu itu adalah maknanya buku kayak gitu. Nah, makna tersebut dapat dipahami tanpa adanya konteks kalimat kayak gitu. Lalu selanjutnya ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal ini adalah nahwiyah, itu semantik yang dimana maknanya itu yang muncul akibat adanya proses tata bahasa atau gramatikal. Contohnya dalam bahasa Arab itu misalkannya kataba. Kataba itu kita taunya artinya telah menulis. Lalu kalau misalnya kita melihat yaktubu, itu artinya akan berubah lagi jadi sedang menulis. Jadi ada bedanya, adanya perubahan makna dari perubahan huruf tersebut, dari perubahan susunan tersebut. Terus kataba. Nah, itu jadinya saling menulis kayak gitu. Jadi dia ada maknanya berubah ketika susunannya berubah gitu. Adanya perubahan bentuk yang menyebabkan perubahan makna gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada semantik kontekstual. Semantik kontekstual atau dalalah siyakiyah itu adalah kajian makna berdasarkan konteks atau situasi penggunaan bahasa, yang dimana makna suatu kata dapat berubah sesuai dengan adanya situasi, tempat, waktu, bahkan lawan bicara kita. Contohnya, di sini dalam bahasa Arab itu ada nurul misbah, cahaya lampu. Sedangkan kalau misalkan kita gunakan konteksnya nurul hidayah, nur itu kan artinya cahaya juga kan. Nah, kalau misalkan disesuaikan dengan kosakata bahasa Arab, itu pasti nggak mungkin artinya petunjuk gitu. Jadi kita menyesuaikan arti dari nurul hidayah ini, menyesuaikan apa? Menyesuaikan konteks yang ada gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada semantik kalimat atau dalalah jumlah. Nah, di sini semantik kalimat ini membahas makna yang terbentuk dari hubungan antara kata dalam suatu kalimat yang di mana maknanya ini dipahami secara keseluruhan, bukan perkata aja. Contoh dalam bahasa Arab itu ada kataba Ali ar-risalah. Ali menulis surat. Lalu kalau kita ubah susunan Arabnya, ar-risalah kataba Ali, itu akan berubah maknanya. Jadi surat itu ditulis oleh Ali. Jadi dia berbeda arti gitu. Yang di awalnya kalau kataba Ali ar-risalah, jadi Ali menulis sebuah surat. Kalau dibalik, ditukar, ketika ada perubahan susunan di situ, maka itu maknanya juga akan berubah. Nah, di mana semantik kalimat ini menunjukkan bahwa makna kalimat bergantung pada susunan kata dan hubungan antar kata dalam kalimat tersebut gitu. Kalau yang sebelumnya susunannya fiil, fa'il, maf'ul bih, nah yang di bawahnya itu susunannya bukan itu, tetapi eh, apa sih namanya? Lupa Ana. Apa Ana lupa ini susunannya apa? Di sini susunannya pokoknya di sini jumlah ismiyah, yang di bawah ini terbentuk dari jumlah ismiyah, yang di atas ini jumlah fi'liyah gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada semantik wacana. Di sini ada dalalah khitobi. Nah, di sini semantik wacana itu kajian makna dalam teks atau percakapan secara utuh, yang dimana maknanya itu dipahami melalui hubungan antar kalimat dalam suatu wacana. Jadi dipahamin itu dari suatu kalimat yang kita baca secara utuh gitu, teman-teman. Contoh kalau di sini itu zahabat talibu ilal madrasah summa dakhalal fasl waba waba wabada'at
darsu. Nah, siswa pergi ke sekolah, kemudian masuk ke kelas, lalu pelajaran dimulai. Nah, makna ini dipahami dari keseluruhan rangkaian kalimat gitu, teman-teman. Jadi, dia tuh kita dapat memahami, oh, si siswa ini pertamanya pergi ke sekolah, terus habis itu masuk ke kelas, terus habis itu pelajaran dimulai. Kalau misalkan nggak ada secara utuh seperti ini, kita tuh nggak tahu, oh ini siswa ini habis ini kemana sih, kayak gitu. Nah, itu fungsi dari semantik wacana ini. Semantik wacana ini kita dapat memahami makna teks secara utuh, di mana semantik wacana ini biasanya dipakai untuk menyimpulkan kita menemukan suatu kalimat utama dari suatu teks biasanya teman-teman kayak gitu. Dari suatu percakapan yang kita biasanya kesimpulan gitu untuk menemukan kesimpulan gitu teman-teman intinya. Nah, selanjutnya itu ada jenis makna mungkin akan dikembalikan ke Wildan selaku moderator. Terima kasih. Aduh. Oke, baik. Syukron pada Ukti Azizah. Oke, untuk materi selanjutnya boleh dilanjutkan kepada Ukti Ratu, dipersilakan. Baik, Wildan, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis makna dalam ilmu semantik. Itu yang pertama ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal itu merupakan makna yang leksemnya atau kata itu tetap apapun konteksnya. Kalau gramatika itu bisa bermakna jika berimbuhan atau afiks, dan kontekstual itu satu kata yang bisa memiliki banyak makna sesuai konteksnya. Jadi, makna leksikal itu dia merupakan makna asli yang dimiliki kata tersebut sejak awal dan sifatnya itu tetap terus juga sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kamus. Kayak contohnya itu kata ba secara leksikal di kamus itu kan artinya menulis kayak gitu. Terus ada makna gramatikal. Kalau makna gramatikal ini dia makna baru yang muncul akibat adanya perubahan bentuk kata atau struktur katanya, seperti adanya penambahan imbuhan atau afiks. Contohnya itu kayak kata ba, dia berubah menjadi maktubun. Dari yang kata ba ini maknanya menulis, berubah menjadi maktubun yang maknanya yang ditulis. Terus juga ada makna kontekstual. Kalau makna kontekstual ini merupakan makna sebuah kata yang bisa berubah-ubah atau memiliki banyak arti. Dia itu tergantung kepada situasi atau kalimat tempat kata itu berada. Contohnya itu kayak yadun. Yadun kan secara leksikal itu artinya tangan. Tapi di sini contohnya itu di konteks lahu yadun fi hadzal masyru'. Artinya dia punya andil atau peran dalam proyek ini. Jadi yadun di sini itu artinya andil atau peran kayak gitu. Terus yang kedua ada makna referensial dan non-referensial. Makna referensial merupakan makna yang memiliki acuan atau wujud nyata, sedangkan non-referensial itu sebaliknya. Jadi makna referensial ini dia itu makna kata yang memiliki referensi. Artinya kata tersebut itu menunjuk pada objek atau wujud yang nyata di dunia fisik. Jadi dia itu ada wujudnya gitu secara fisik. Contohnya itu kitabun atau bisa juga kolamun. Nah, itu kan jika kita mengucapkan kata ini, kita ngelihat nih wujud dari si buku sama si kolam gitu. Jadi dia ada wujudnya. Terus juga makna non-referensial, dia sebalikannya, dia itu tidak memiliki acuan objek nyata di dalam dunia fisik. Dia itu biasanya berupa kata tugas, kata sambung, atau konsep abstrak. Contohnya itu seperti kata sambung wow yang artinya dan, vi, atau wow kayak gitu. Terus yang ketiga ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ini merupakan makna yang melekat pada yang dimaknai, sedangkan konotatif itu merupakan sinonim dari kata yang bermakna denotatif. Makna denotatif ini, dia ini merupakan makna lugas, apa adanya, bersifat objektif, dan dia itu melekat langsung pada sesuatu yang dimaknai tanpa adanya emosi tambahan. Contohnya kayak kata himarun. Himarun itu kan artinya keledai yang berkaki empat. Nah, kalau misalkan makna konotatifnya, contohnya tuh kayak di dalam budaya Arab, kalau misalkan kita nyebut himarunnya ditunjukkan kepada manusia, itu maknanya bergeser menjadi konotasi negatif, yang artinya orang tersebut itu bodoh, kayak gitu. Terus yang keempat ada makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ini merupakan makna dari sebuah leksem yang tidak terikat oleh konteks atau asosiasi lainnya, sedangkan asosiatif merupakan keterkaitan leksem dengan makna lainnya.
Makna konseptual ini dia itu adalah makna inti dari sebuah lexem. Dia benar-benar murni dari konsepnya saja, tidak terikat sama sekali oleh situasi ataupun asosiasi luar. Contohnya itu kayak imro'atun. Imro'atun ini konsep dasar dalam pikiran kita kan adalah manusia, terus dia juga dewasa dan berjenis kelamin wanita. Tapi makna asosiatif ini itu merupakan makna yang muncul akibat adanya keterkaitan mental atau hubungan emosional antara kata tersebut. Contohnya itu kayak umun atau ibu. Konsep dasarnya kan adalah wanita yang melahirkan anak. Tapi secara makna asosiatif, kata ibu ini memicu hubungan mental di otak kita tentang makna kasih sayang, kehangatan, kelembutan, atau juga pengorbanan. Terus yang kelima, ada makna kata dan istilah. Makna kata itu merupakan makna leksikal, leksem, sementara itu makna istilah merupakan makna dari leksem sesuai konteks. Jadi makna kata ini merupakan makna umum dari suatu kata yang digunakan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak sholat. Secara makna atau kata, secara makna kata atau bahasa umum, sholat ini kan artinya doa. Nah, kalau misalkan makna istilah, kan makna istilah itu makna yang udah diperluas, dibatasi, atau dikhususkan untuk suatu bidang ilmu tertentu berdasarkan konteks keilmuannya. Kalau misalkan tadi sholat secara umum itu artinya doa, tapi kalau misalkan secara makna istilah di dalam ilmu fikih, itu sholat itu artinya ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya boleh di next slide. Oke, di sini selanjutnya ada makna idiom dan makna peribahasa. Makna idiom merupakan makna yang tidak bisa dipahami dari unsur leksikal maupun gramatikal. Sedangkan peribahasa itu masih ada keterkaitan atau asosiasi antara makna aslinya. Jadi makna idiom ini merupakan ungkapan gabungan kata yang dia itu sama sekali tidak bisa dipahami jika kita artikan satu persatu secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya itu kayak toro farohan. Kalau misalkan kita artikan secara leksikal satu persatu, toro itu kan arti terbang, terus farohan itu kegembiraan. Tapi di sini sebagai idiom maknanya adalah sangat bahagia kayak gitu. Terus ada makna peribahasa. Kalau makna peribahasa ini ungkapan kalimat terstruktur yang digunakan sebagai perumpamaan situasi di mana maknanya itu dia masih memiliki hubungan keterkaitan atau asosiasi dengan makna aslinya. Contohnya itu kayak yadun wahidatun la tusaffiqu. Itu artinya satu tangan tidak akan bisa bertepuk tangan. Tapi kalau misalkan makna peribahasa atau asosiasinya, itu kita tidak bisa hidup atau menyelesaikan masalah besar sendirian tanpa adanya gotong royong atau bantuan orang lain. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wildan. Oke, baik, syukron si Ratu. Boleh dilanjut kepada Akhi Mukhtar, dipersilahkan. Oke, Sukron. Ya, saya akan menjelaskan hubungan makna semantik. Pertama, apa itu relasi makna? Jadi, relasi makna adalah hubungan kemaknaan antara satu satuan bahasa dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa Arab disebut alaqat al-makna. Relasi makna itu pertama ada sinonim, taraduf, kesamaan atau kemiripan makna antar kata. Di sini jarang ada yang maknanya 100% sama di semua konteks. Kemudian ada antonim atau at-tahdad. Itu pertentangan atau kebalikan makna antar kata. Dia bisa mutlak, bisa bergradasi, atau bersifat hierarki. Kemudian ada homonimi, al-mustarok al-lafzi, yaitu kata yang tulisan atau bunyinya sama, tapi maknanya beda total dan tidak seakar. Nah, di bawah ini ada tabel untuk contoh relasi makna. Pertama ada contoh dari sinonim, itu contohnya kata wafat atau meninggal, yang itu dia punya kemiripan kata.
Kemudian dalam bahasa Arab ada jalasa dan qoada yang artinya sama-sama duduk. Kemudian ada contoh antonim. Di sini ada hidup dan mati. Nah, itu di bahasa Arab juga ada hayat wa maut. Nah, kemudian ada homonimi. Itu ada sepatu, hak untuk sepatu dan hak untuk asasi. Nah, ini kan beda. Hak sepatu itu yang ada di bawah sepatu dan hak asasi itu adalah kewajiban. Dan contoh dalam bahasa Arabnya ada ain, mata yang bisa berarti mata atau mata air atau mata-mata. Ya boleh di next slide. Ya, kemudian ada istilah polisemi atau ta'adud al-makna yang berarti satu kata yang memiliki banyak makna tapi semua maknanya masih seakar atau berhubungan dengan konsep dasarnya. Kemudian terdapat istilah hiponimi dan hipernimi asyumulia. Ini hubungan ketercakupan jenis. Hipernim umum di atas dan hiponim itu sifatnya spesifik di bawah. Kemudian ada meronimi al-juz'iyah, hubungan bagian dari keseluruhan fisik, bukan jenisnya tapi komponen dari katanya. Kemudian ada ambiguitas, kegandaan makna yang terjadi karena susunan kalimat atau frasa tataran sintaksis bukan pada satu kata. Contohnya buku sejarah baru. Nah ini sama, ini contohnya ada di tabel di bawah. Pertama ada polisemi, keterangannya makna meluas tapi seakar. Contoh dalam bahasa Arab ya doroba, memukul atau perumpamaan memakai kata doroba yang berarti memukul. Kemudian ada hiponimi spesifik ke bawah, contoh bahasa Arabnya tufaha atau apel dan mawas pisang. Dan ada hipernimi yang sifatnya umum, ada fakihah yang berarti buah-buahan. Kemudian ada meronimi, itu komponen atau bagian fisik. Di sini ada jizrun, akar, dan sajaroh, pohon. Jadi akar itu adalah bagian dari pohon. Udah, boleh next. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, syukran Akhi Mukhtar atas penjelasannya. Oke, boleh lanjut kepada Ukti Fatia, dipersilahkan. Terima kasih Wildan atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi semantik. Yang pertama ada memahami makna kosakata akibat perubahan morfologi atau sorof. Nah, dalam bahasa Arab yang seperti kita udah tahu ya, kalau misalkan bentuk kata atau wazannya berubah, pasti artinya itu bisa berubah. Nah, contohnya ini yang pertama ada kata dasarnya itu kotala yang arti membunuh, itu kayak membunuh aja sekali doang. Nah, tapi kalau misalkan berubah dikit, terus ditambahin tasydid jadi kotala, ada penekanannya, maka langsung artinya langsung berubah. Jadi kayak artinya kayak membunuh dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kesimpulannya beda harokat atau bentuk, beda juga maknanya. Selanjutnya yang kedua adalah menyingkap makna tersirat di balik kalimat tanya atau istifham. Jadi kalimat tanya itu kan dipakai buat kayak kita tuh kepo sama sesuatu atau minta informasi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat tanya tuh sering dipakai buat kayak nyindir atau ngungkapin emosi sama orang. Contohnya, kayak misalkan ada ketika kita tuh ngelihat temannya tuh melakukan kebodohan yang berulang kali, atau yang sering terus-terusan. Terus dia bertanya, anta akma, apakah kamu buta? Nah, di sini anta akma ini tuh bukan beneran kayak nanya kondisi matanya yang lagi buta gitu. Nah, tapi dia tuh lagi nyindir atau kesel sama sifatnya itu, kelakuannya itu. Nah, jadi semantik ini tuh sangat bantu kita tuh peka terhadap sindiran kayak gitu. Terus selanjutnya ada hubungan makna hakiki, denotatif, dan majazi, itu konotatif. Jadi nih kita bisa ngebedain makna asli denotatif sama makna kiasan konotatif. Nah, contohnya kalau makna denotatif yang asli itu saya melihat singa di hutan. Ya, ini kan fix ya bener-bener punya singa hewan yang punya taring. Nah,
kalau misalkan makna konotatif kiasan. Contohnya ini saya melihat singa berpidato di atas mimbar. Nah, ini kan gak mungkin hewan yang berpidato di atas mimbar gitu. Jadi singa di sini tuh maksudnya adalah orang yang berani atau orator yang dia tuh berani dan hebat. Selanjutnya yang terakhir ada membedakan makna akibat perubahan posisi atau kata atau takdim wa takhir. Jadi di sini tuh membahas tentang membolak-balikkan urutan dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Arab ada kata yang harus di belakang tapi sengaja dipindahin ke di depan. Jadi dia tuh punya maksud tersendiri, itu punya tujuan khusus. Nah, contohnya ini ada kalau susunan normalnya ini ada na'budu iyyaka yang artinya kami menyembahmu. Nah, kalimat ini secara makna gramatikal belum benar, tapi secara semantik belum kuat juga. Udah benar, yang gramatikal tadi udah benar, tapi secara semantik tuh belum benar banget. Karena dia tuh masih ada apa ya, telah kayak dan kami juga menyembah yang lain. Jadi bisa buat pakai yang lain. Terusnya kalau misalkan kalau susunannya semantik itu tuh dibalik. Jadi kayak iya karena budu yang artinya hanya kepada mula kami menyembah. Nah, jadi makna di sini itu mengkhususkan bahan mutlak hanya untukmu, hanya untuk Allah dan menutup pintu bagi Tuhan yang lain. Jadi hanya untuk menyembah kepada Allah. Boleh di next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat semantik. Jadi manfaat semantik bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bagi kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari kesalahpahaman. Jadi biar nggak salah paham. Kadang ada orang yang ngomongnya A, tapi kita tuh nangkepnya B. Nah, semantik ini melatih kita buat paham maksud asli dari ucapan orang lain, baik yang tersurat maupun tersirat. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan kemampuan menyampaikan ide. Nah, jadi kita tuh lebih pede buat nyampein ide. Maksudnya uh, kayak pernah nggak sih kalau kalian tuh punya ide bagus, tapi kalau diomongin tuh malah jadi belibet gitu. Dan bikin orang lain tuh nggak paham. Nah, belajar semantik ini bikin kita tuh tahu cara milih kata yang pas, diksi yang tepat, supaya kalau misalkan kita ngomong tuh idenya tuh langsung orang lain tuh nangkep dan gampang dipahami sama orang lain. Selanjutnya ada bagi penulis dan jurnalis. Nah, yang pertama ada kekayaan kosakata. Nah, jadi penulis atau jurnalis yang paham semantik ini nggak bakal akan kehabisan kosakata, kata-kata. Nah, tulisan mereka juga nggak bakal ngebosenin karena mereka tahu banyak sinonim atau persamaan kata yang maknanya mirip, tapi punya rasa atau arti yang beda sesuai situasinya. Selanjutnya yang terakhir ada permainan retorika. Jadi maksudnya jurnalis atau penulis bisa menyusun kalimat estetik, persuasif, bahkan yang dramatis. Nah, mereka tuh tahu kata mana yang bisa dibikin pembaca ikutan sedih, semangat, atau kayak penasaran. Cuma dengan mainin susunan dan makna katanya. Jadi intinya belajar semantik ini tuh bikin kita tuh apa ya, jago komunikasi gitu. Jadi gak gampang salah paham kalau kita tuh jadi pendengar. Dan bisa memilih kata kalau lagi jadi pembicara atau penulis. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, syukron. Oke, teman-teman, itulah beberapa pembahasan dari teman-teman yang terkait pengertian semantik, kemudian jenis-jenis makna, lalu juga tadi kan ada apa namanya fungsi atau penggunaan semantik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya, teman-teman. Itu semantik adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dari suatu kata, frasa, atau kalimat. Jadi ilmu ini berusaha memahami bagaimana sebuah bahasa menyampaikan pesan dan bagaimana sebuah makna terbentuk dalam komunikasi. Kemudian dalam prakteknya, semantik itu bisa ngebedain antara makna denotatif yang artinya itu luas lah ya, nggak cuma menggambarkan satu makna aja, dan makna yang konotatif, arti yang atau kalimat yang kiasan atau emosional gitu. Selain itu ilmu semantik tuh mengkaji hubungan antar makna seperti
sinonim, antonim, dan homonim. Serta melihat bagaimana makna suatu kata bisa berubah, meluas, atau menyempit seiring perkembangan zaman dan budaya masyarakat penggunanya. Boleh di next slide. Oke, sekian terima kasih sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang bertanya-tanya terkait materi ini, silakan. Dan jangan lupa untuk raise hand ya teman-teman ya. Silakan, sok mangga. Pada Ukti Alia Khansa, tafadhol. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Langsung aja izin tanya. Pertanyaannya gini, kan kita sering banget ya lihat di berita atau di clickbait-nya gitu, orang-orang berita itu sering pakai kata-kata polisemi atau homonim gitu kan yang buat bertujuan provokatif gitu. Nah, kalau dari di ilmu semantik ini atau ilmu makna ini, media ini memanfaatkan sifat kata yang punya banyak arti untuk memancing reaksi kita gitu. Nah, menurut kelompok ini, trik media yang sengaja bikin pembaca salah paham demi ngejar kita tuh bisa klik gitu link dia. Nah, itu tuh termasuk penipuan semantik yang curang atau sebenarnya emang kreativitas media aja gitu yang wajar di dunia mereka gitu. Nah, kalau emang jika iya itu kreativitas media, di mana kita harus membuat batas etisnya dalam ilmu semantik gitu. Terima kasih. Apakah dapat dipahami? Izin ulangi pertanyaannya ya. Berarti maksudnya itu kayak maksudnya kayak bahasa itu kayak rage bait dulu lah ya. Kayak misalnya kayak mengundang emosi, misalnya kayak wah berita ini nih wah bla bla dilebih-lebihin biar orang-orang pada baca cerita lihat beritanya gitu ya. Iya. Oke. Jelas. Sekarang Mufti. Oke. Afwan. Pada akhir Faras, tafadhol silakan. Oke, syukran Akhi. Pertanyaannya ialah, suara terdengar nggak, Li? Kedengaran agak keras sedikit, coba dikencengin aja, Ras. Oh, oke. Kan di dalam tataran linguistik semantik itu kan ada semantik leksikal dan semantik gramatikal. Nah, apa sih perbedaan spesifiknya? Perbedaan spesifik ya antara apa aja tadi? Perbedaan spesifik antara semantik leksikal dan semantik gramatikal. Oke. Syukran lagi Oke, Faras. Oke, apa Akhi? Ada lagi mungkin dari teman-teman Minal Asdiko? Oke, Ukti Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf izin menyampaikan karena sinyalnya kurang bagus. Pertanyaan tadi semantik itu kan menjelaskan tentang maknanya ya. Nah, gimana sih semantik ini ngejelasin adanya makna baru pada kata-kata yang digunakan anak-anak Gen Z zaman ini? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Ukti. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, mungkin kita cukupkan untuk 3 orang penanya awal terlebih dahulu ya. Oke, bagi teman-teman izinkan kami kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, baik kepada teman-teman kelompok, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik. Yang pertama mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Alia Hansa. Itu kan kalau di berita kan kita sering lihat tuh di sosmed-sosmed ada clickbaitnya itu yang dimana biasa sering banget pakai polisemi, homonim, yang biasanya tujuannya provokatif atau biasanya tuh biar kita tuh ngebuka gitu linknya kan kayak ih ini menarik nih cerita apaan nih gitu terus dibuka gitu kan. Terus habis itu biasanya ini tuh menurut kelompok kita ini tuh masuknya ke penipuan semantik atau sekedar kreativitas media aja ya gitu. Eh, apakah ini termasuk pelanggaran dari semantik sendiri gitu? Jadi menurut kami ini adalah sesuatu hal yang wajar sebenarnya karena di semantik itu tidak dilarang dalam penggunaan polisemi untuk dalam media apapun gitu teman-teman. Asal ketika kita menggunakannya itu tidak adanya simpang siur antara antara yang disampaikan dan apa yang diisi ya, apa yang terisi dari yang kita lihat itu. Maksudnya apa? Misalkannya kita kan sering banget nih kalau misalnya di TikTok lihat tuh kayak covernya itu tuh udah berita segala macam, tapi ternyata pas kita nonton videonya itu bukan video tentang berita yang ada di cover itu gitu. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran semantik, teman-teman, kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia isinya sesuai dengan apa yang dituliskan di judul ataupun yang ada yang kita lihat, itu tidak apa karena dia hanya polisemi ini bertujuan untuk apa? Untuk menarik atau kreativitas seperti yang tadi Alia Hansa sebutkan itu sebagai kreativitas tersendiri dari media yang menyampaikan berita tersebut agar apa? Agar menarik tentunya ketika kita menjadi media yang menyampaikan suatu berita atau menyampaikan suatu informasi itu agar menarik perhatian orang lain tentu kita harus menggunakan kata-kata yang membuat mereka tertarik untuk membacanya gitu. Mereka tertarik untuk melihat yang kita sampaikan gitu. Eh, Asalkan isinya jangan simpang siur dari yang kita lakukan. Misalkan ya misalnya seperti yang tadi di awal ya dibilang beritanya tentang mahasiswa ada yang melakukan kebakaran di universitas, membakar universitas, misalnya kayak gitu tuh itu kan wah banget gitu. Tapi pas dibuka beritanya ternyata nggak ada apa-apanya gitu, cuma berita biasa aja. Kayak bukan bukan berita tentang mahasiswa itu baru termasuk pelanggaran ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia masih sejalan dengan apa yang ada di judul itu tidak apa karena itu adalah suatu bentuk kreativitas dari media dalam menyampaikan informasi gitu teman-teman. Apakah terjawab pertanyaannya? Sangat terjawab. Terima kasih. Kasih kembali. Mungkin boleh dilanjut Ahil dan atau teman-teman yang lain. Oke, boleh. Mungkin Mukti Fatia dan Mukti Ratu dia lanjut. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Faras. Tadi tuh pertanyaannya perbandingan, perbedaan spesifik ya antara semantik leksikal dengan gramatikal. Jadi, perbedaan spesifiknya itu bisa dilihat dari 3 karakteristik, yaitu yang pertama dari sumber maknanya, sifat maknanya, sama acuan utamanya. Nah, kalau misalkan dari sumber makna, semantik leksikal ini dia itu berasal dari kata itu sendiri. Jadi makna semantik leksikal itu merupakan makna murni, makna yang asli dari kamus kayak gitu. Terus kalau misalkan semantik gramatikal itu dia berasal dari proses tata bahasa dengan adanya perubahan bentuk kata atau urutan kalimat. Terus juga kalau misalkan dari karakteristik sifat makna, semantik leksikal ini maknanya tetap atau absolut. Sedangkan yang gramatikal itu dia relatif. Terus acuan utamanya, kalau semantik leksikal itu dia dari kamus. Kalau misalkan gramatikal itu dia afiksasi atau adanya imbuhan, terus juga bisa reduplikasi atau adanya pengulangan, atau bisa juga sintaksis dari struktur kalimat. Kayak contohnya kayak gini, misalkan di semantik leksikal, bahasa Arab darosa. Darosa itu kan kayak yang kita ketahui, makna murni dari kamusnya ya belajar kan. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan gramatikal, contoh dari gramatikal, contoh dari yang melalui perubahan bentuk, adanya perubahan bentuk, kayak misalkan
dari kata darosa itu kita ubah menjadi madrasah. Itu kan maknanya beda ya. Jadi makna gramatikal dari madrasah ini tempat belajar atau sekolah kayak gitu. Terus juga ada lagi contoh gramatikal yang melalui proses imbuhan atau afiksasi. Contohnya itu kayak kata sapu. Sapu diberi imbuhan me, jadinya menyapu. Nah, makna secara gramatikalnya itu dia berubah menjadi melakukan tindakan pembersihan, ya dia menyapu kayak gitu. Terus juga contoh lagi jika diberi imbuhan di, jadinya disapu. Itu maknanya berubah menjadi tindakan pasif kayak gitu. Jadi kalau misalkan semantik leksikal itu dia maknanya itu benar-benar murni dari kamus kayak gitu. Ngerti nggak? Maksudnya bisa dipahamin nggak, Faras? Oke, bisa dipahami. Syukran, Ukti. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Rizka. Tadi pertanyaannya, jelaskan jika semantik berfokus pada makna kata, bagaimana cara semantik menjelaskan adanya makna baru dari kata-kata yang digunakan oleh Gen Z saat ini. Jadi jawabannya, semantik ini tuh bisa berubah lewat 4 cara. Yang pertama ada perluasan makna. Jadi kata spesifik bisa jadi makna luas. Contohnya kayak kata suhu. Nah, suhu kan awalnya kata udara, kayak suhunya berapa gitu. Nah, sekarang artinya juga bisa jadi kayak keren, kayak jago apa aja kan suhu sekarang. Nah, selanjutnya ada penyempitan makna. Kata umum bisa jadi fokus ke satu arti khusus. Contohnya kayak salty atau garam. Nah, dari rasa asin sekarang arti salty tuh kalau misalkan di Twitter kan ada ya orangnya salty banget. Jadi kayak kesel sirik gitu lah. Selanjutnya metafora atau kemiripan. Jadi meminjam kata karena ada kesamaan sifat atau rasa. Contohnya kata menyala dari api yang artinya itu menyala dari api. Sekarang artinya bisa jadi kayak keren banget menyala gitu kan. Dan red flag yang tadi itu kayak red flag. Jadi sekarang tuh artinya bisa jadi kayak bahaya banget nih orang. Selanjutnya ada pergeseran total. Jadi kata lama dikasih arti yang benar-benar baru. Contohnya kata skena dari komunitas musik sekarang jadi kayak sebutan gaya baju, kayak outfit orangnya skena gitu, atau tongkrongan tertentu. Jadi kesimpulannya semantik ini membuktikan kalau bahasa itu sifatnya arbitrer dan dinamis. Jadi makna baru muncul karena ada kesepakatan tidak tertulis di antara oleh Gen Z sekarang. Jadi kalau satu orang make dan yang lain paham, lalu ikutan make juga kata-kata yang tadi itu, maka jadi deh makna baru dalam kamus pergaulan mereka. Jadi ada makna baru gitu. Gimana Rizka, apakah sudah terjawab? Saya terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Syukran kepada teman-teman yang bertanya dan juga teman-teman kelompok yang sudah memberikan jawabannya ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi mau bertanya atau sudah cukup, teman-teman? Ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kiranya sampai sinilah presentasi kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dari pemaparan kami atau presentasi kami ada yang kurang atau masih ada yang kurang mengenakan gitu ya. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari yang dapat apa yang kami sampaikan dari kelompok 6 dan kami kembalikan kepada Ustazah Puji. Halo teman-teman, ya tadi saya
secara umum mendengarkan pun tadi pertanyaan juga saya dengarkan. Tapi saya belum selesai teman-teman kegiatannya, jadi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan materi. Namun saya minta tolong ke Alicia untuk tadi dicatat apa-apa saja yang ditanyakan, berikut juga dengan jawaban dari kelompok 6 ya. Nanti insya Allah hari Jumat sebelum memulai kelas, saya sampaikan dulu atau tambahkan dulu materi tentang semantik. Setelah ini kelasnya bisa saya tutup saja. Begitu ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga kelompok 6 tadi, sebetulnya materinya cukup baik, cukup lengkap begitu ya, ditambahkan juga tadi dengan contoh-contoh dari bahasa Arab dan seterusnya. Nanti insya Allah hari Jumat sebelum memulai materi baru, saya tambahkan dulu untuk materi tentang semantik. Mohon maaf, saya kurang efektif hari ini, karena ini juga acaranya mendadak ya, baru diinfokan jam 9 malam kemarin begitu. Ya, terima kasih semuanya, saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.